Selamat pagi anak-anak. Miss akan menerangkan tentang pelajaran bahasa Indonesia. Sekarang kita sudah masuk ke dalam bab jenis-jenis surat undangan. Pertama, surat undangan resmi, surat undangan setengah resmi, dan surat undangan tidak resmi. Pertama, surat undangan resmi adalah surat yang dibuat oleh lembaga resmi, baik itu pemerintah, sekolah, atau juga surat kedinasan. Sedangkan surat setengah resmi adalah surat yang mengatasnamakan perseorangan dalam kepentingannya, dan juga seperti rapat-rapat personal. Jadi sifatnya tidak terlalu resmi dan juga tidak resmi. Kemudian ada lagi surat undangan tidak resmi. Surat undangan resmi merupakan surat yang ditujukan kepada suatu golongan tertentu atau personal. Biasanya bahasa yang digunakan itu tidak bahasa yang baku. Bahasa tersebut bisa menggunakan bahasa sehari-hari. Mari kita lihat identifikasi dari surat undangan resmi. Sekarang kita sudah masuk ke bagian-bagian surat undangan resmi. Surat undangan resmi pertama kali dibuat untuk acara-acara resmi. Biasanya bahasanya menggunakan bahasa yang baku. Kalau bukan bahasa yang baku, maka surat resmi tersebut tidak dapat digunakan. Berikut adalah ciri-ciri dari surat undangan resmi. Pertama, pasti menggunakan kop surat atau kepala surat. Pernah kan lihat bagian atas surat ada bagian yang digaris? Ya, itu adalah bagian kop surat. Biasanya kop surat itu tidak bisa dirubah-rubah lagi. Dalam satu surat hanya digunakan satu kop surat. Kemudian ada juga menggunakan nomor surat, lampiran, dan juga perihal. Biasanya nomor surat bagian atas, kemudian di bagian selanjutnya lampiran, baru di bagian bawahnya lagi adalah perihal. Nomor surat adalah nomor yang digunakan pada saat surat itu dibuat, dan juga tahun pembuatannya biasanya mengikuti di belakang nomor surat. Kemudian lampiran adalah suatu bentuk surat ini ditujukan kepada siapa. Misalnya lampiran untuk komite sekolah. Biasanya juga akan dibuat untuk komite sekolah. Yang ketiga adalah perihal. Perihal ini adalah surat ini ditujukan untuk kegiatan apa atau juga untuk acara apa. Jika surat ini digunakan untuk rapat, maka perihalnya adalah rapat dinas bla 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 gitu. Kemudian yang ketiga adalah salam pembuka dan penutup. Pertama, untuk salam pembuka digunakan yaitu dengan hormat. Kalau surat resmi harus menggunakan dengan hormat. Jika tidak menggunakan dengan hormat, maka surat itu tidak dikategorikan sebagai surat resmi. Kemudian ada yang keempat, menggunakan bahasa resmi atau bahasa baku. Bahasa resmi atau bahasa baku adalah bahasa yang merupakan bahasa yang disempurnakan menurut ejaan yang disempurnakan. Yang kelima, harus menggunakan cap atau stempel. Makanya stempel itu penting sekali sebagai penanda surat itu resmi atau tidak. Yang terakhir adalah penulisan surat mengikuti format surat tertentu. Jadi, kalau dikatakan surat resmi harus menggunakan aturan-aturan dari penulisan surat. Tidak seenaknya ya. Nah, berikut adalah contoh surat undangan resmi. Kalian sudah lihat ada di halaman 128. Kita lihat ada bagian kop surat,
kemudian ada nomor lampiran, dan juga tempat tanggal, alamat tujuan, salam pembuka, isi surat, salam penutup, nama pengirim, dan juga tembusan. Biasanya tembusan ini adalah suatu yang dapat dipakai atau tidak dalam surat resmi. Bisa pakai, bisa tidak. Jika surat ini resmi sekali, maka penggunaan kata tembusan ini sangat penting. Berikut ini adalah penggunaan dari surat setengah resmi. Biasanya surat setengah resmi digunakan untuk acara-acara undangan Karang Taruna atau acara di lingkungan RT dan RW, baik dan juga kelurahan. Mari kita lihat contohnya. Berikut ini ada salah satu contoh dari surat undangan setengah resmi, yaitu dari Karang Taruna, Gebek Mojo RT 3 RW 5. Biasanya penulisan dari undangan setengah resmi tidak terlalu memikirkan dari aturan-aturan atau kaidah penulisan surat seperti surat resmi. Yang terpenting adanya tanggal, kemudian ada juga kepada siapa ditujukan, kemudian perihal, dan juga lampiran. Lampiran bisa dapat digunakan atau tidak bisa juga digunakan. Kemudian selalu ada dengan hormat atau kata sambutan. Kemudian juga ada kata pembuka atau kalimat pembuka. Berikut juga ada dari waktu dan tempat acara, hari, tanggal di mana acara ini akan dilaksanakan. Dan juga ada kalimat penutup. Kalimat penutup ini juga penting sekali digunakan untuk kegiatan seperti surat setengah resmi ini. Nah, berikut juga ada salam penutup. Kemudian ada juga Karang Taruna, baik ketua, tanda tangan ketua, dan juga tanda tangan dari sekretaris. Kemudian ada juga surat undangan tidak resmi. Biasanya surat undangan tidak resmi ini digunakan untuk perseorangan. Kemudian ada juga salam pembuka, ada juga tempat, hari, tanggal, dan waktu, nama pengiriman, dan kalimat harapan. Kalimat harapan adalah kalimat yang menyatakan harapan dan keinginan. Kalimat harapan biasanya diawali kata harap, mudah-mudahan, dan juga semoga gitu. Contoh surat undangan. Pertama pasti ada kata undangan. Untuk kalimatnya menggunakan kalimat dengan bahasa yang tidak baku. Ada pertama bagian surat pasti ada salam pembuka, ada juga waktu, tempat, dan juga acara seperti apa. Contoh surat ini adalah surat undangan ulang tahun. Kemudian ada juga harapan, tunggu ya kedatangannya. Barulah terakhir pengirim undangan, yaitu salam Nini Kurniasi. Kita lihat, bagian A adalah salam pembuka, bagian B adalah tujuan, bagian C adalah tempat, tanggal, dan waktu pelaksanaan, yang bagian D nama pengirim, dan juga yang E adalah kalimat harapan. Nah, sudah paham belum? Kalau belum paham, kalian bisa ajukan pertanyaan lewat email atau juga lewat WA. Belajar di rumah, terus semangat dan jaga kebersihan.